Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya, salam kenal. Saya Salma dari Prodi Bisnis Digital Politeknik Piksi Input Serang. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit dari materi algoritma dan struktur data. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera belajar tentang apa itu algoritma dan struktur data, serta apa manfaatnya. Kita bisa mendefinisikan algoritma sebagai berikut. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai berikut. Algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Secara umum, pihak atau benda yang mengerjakan proses disebut pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Pemroses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Karena itu, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Jadi, suatu pemroses harus mengerti setiap langkah dalam algoritma dan mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Berikut yang wajib dipertimbangkan dalam membuat suatu algoritma. Pertama, algoritma yang dibuat haruslah benar. Maksudnya, algoritma wajib membagikan output yang sesuai. Dengan algoritma yang sesuai, hasil yang diharapkan bisa dicapai. Selain sesuai, algoritma juga harus efektif. Maksudnya, seberapa baik algoritma yang digunakan mendekati hasil yang diharapkan, perihal ini sangatlah berarti dan paling utama apabila kasus yang dialami lumayan rumit serta membutuhkan hasil yang mendekati sama. Yang ketiga, algoritma yang digunakan harus efisien. Efisiensi suatu algoritma bisa ditinjau dari efisiensi waktu serta memori yang digunakan. Walaupun algoritma yang kita pakai mendekati hasil yang diharapkan, tetapi bila memerlukan waktu yang sangat lama, apalagi berjam-jam, umumnya algoritma itu tidak sering dipakai. Beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa algoritma adalah serangkaian tahapan yang harus diikuti dalam suatu operasi atau perhitungan pada berbagai pemecahan masalah lain khususnya komputer. Itu artinya seluruh susunan logis yang diurutkan dengan berdasarkan sistematika khusus dan digunakan dalam memecahkan suatu masalah tertentu bisa kita katakan sebagai algoritma. Umumnya, algoritma akan digunakan agar bisa melakukan penghitungan, melakukan penalaran secara otomatis, serta mengolah data di dalam komputer dengan menggunakan software tertentu. Di dalamnya pun terdapat serangkaian terbatas dan juga beberapa instruksi khusus agar bisa menghitung suatu fungsi yang apabila dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output tertentu, lalu akan berakhir dalam kondisi akhir yang sebelumnya sudah ditentukan. Algoritma sendiri terbentuk dari 3 dasar utama, yaitu algoritma sekuensial adalah suatu perintah yang bisa tersusun secara sistematis dan berurutan agar nantinya bisa menampilkan beberapa instruksi tertentu secara khusus. Ada algoritma perulangan, merupakan suatu perintah yang bisa digunakan agar bisa mengulang beberapa banyak perintah dengan cara memperhitungkan beberapa syarat khusus. Ada algoritma percabangan ataupun bersyarat, yakni suatu perintah yang bisa berguna dalam memilih salah satu dari beberapa pilihan yang sudah ada. Algoritma memiliki 5 karakteristik kunci yang terkait dengannya. Pertama ada input, merupakan permasalahan di mana kamu berpengalaman serta mau mencari pemecahan. Algoritma mempunyai 0 atau lebih nilai input. Yang kedua ada proses, yakni langkah-langkah yang harus dibuat untuk mencapai tujuan akhir. Ada output, yaitu pemecahan ataupun penanda akhir yang diperoleh dari algoritma. Algoritma mempunyai paling tidak satu output.
Yang keempat, ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yakni instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjalin kesalahan dalam menghasilkan output. Yang kelima, ada tujuan akhir yang dicapai merupakan akhir program, serta program berkala tujuan akhirnya tercapai. Pada dasarnya, pemakaian utama dari algoritma merupakan buat membongkar permasalahan. Adapun fungsi algoritma sebagai berikut. Pertama, dapat membantu menyederhanakan program yang rumit dan juga besar. Yang kedua, agar bisa mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. Yang ketiga, algoritma bisa digunakan kesekian kali buat menuntaskan permasalahan. Yang keempat, menolong mengklasifikasikan permasalahan secara logis serta sistematis. Yang kelima, meminimalkan penulisan program secara berulang. Yang keenam, sanggup mempraktikkan pendekatan top-down, divide and conquer. Yang ketujuh, membuat program yang lebih baik serta terstruktur, lebih mudah dimengerti serta diperluas. Yang kedelapan, mempermudah proses modifikasi pada program karena bisa dicoba hanya pada satu modul tanpa harus mengubah modul yang lain. Yang kesembilan, mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerjanya jelas. Yang kesepuluh, mempermudah berbagai proses dokumentasi. Algoritma tidak hanya dalam ilmu komputer dan matematika saja. Algoritma juga dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, algoritma mengirim pesan WhatsApp baru. Pertama, buka aplikasi WhatsApp pada ponsel. Kedua, buka halaman chat, baru pilih nomor HP di WhatsApp. Yang ketiga, input pesan yang akan dikirim. Lalu klik tombol kirim dan chat WhatsApp. Dasar penyusunan algoritma. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu algoritma. Menurut Donald E. Knuth dalam bukunya yang berjudul The Art of Computer Programming, ada 5 ciri penting, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada finiteness, mengatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Yang kedua, ada definiteness, mengatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga ada input, masukan merupakan suatu besaran yang diberikan. Ada output, keluaran merupakan besaran yang mempunyai kaitan ataupun hubungan dengan masukan. Ada 5, efektif. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif, dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Nah, setelah belajar tentang algoritma, kita belajar tentang struktur data. Dalam istilah ilmu komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Konstanta digunakan untuk menyatakan nilai tetap, sedangkan variabel digunakan dalam program untuk menyatakan nilai yang dapat berubah-ubah selang eksekusi berlangsung. Ada 4 istilah data, yaitu 1. Tipe data adalah jenis atau macam data di dalam suatu variabel dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, ada objek data mengacu kumpulan elemen atau domain. Yang ketiga, representasi data, suatu mapping dari struktur data D ke suatu set ke struktur data E. Misal boolean direpresentasikan dalam 0 dan 1. Yang keempat, struktur data biasa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang terkait menjadi sebuah kesatuan. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna.
Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan atau record. Lebar kolom untuk data dapat berubah dan bervariasi. Ada kolom yang lebarnya berubah secara dinamis sesuai masukan dari pengguna, dan juga ada kolom yang lebarnya tetap. Dengan sifatnya ini, sebuah struktur data dapat diterapkan untuk pengolahan database, misalnya untuk keperluan data keuangan, atau untuk pengolah kata atau word processor yang kolomnya berubah secara dinamis. Contoh struktur data dapat dilihat pada berkas-berkas, lembar sebar atau spreadsheet, pangkal data atau database, pengolahan kata, citra yang dipampat atau dikompres, juga pemampatan ke berkas dengan teknik tertentu yang memanfaatkan struktur data. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjadi program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Struktur data yang standar yang biasanya digunakan di bidang informatika adalah list linear dan variasinya, multilist, stack, queue, tree, dan graph. Tahap pembuatan struktur data adalah 1. Tahap pertama, spesifikasi pendeskripsian. Spesifikasi struktur data menyatakan apa yang dapat dilakukan struktur data, bukan cara penerapannya. Spesifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara formal dan secara informal. Tahap kedua adalah implementasi, menyatakan cara penerapan struktur data dengan struktur data yang telah ada. Implementasi struktur data adalah proses pendefinisian tipe data abstrak sehingga semua operasi dapat dieksekusi komputer. Implementasi struktur penyimpanan item-item data serta algoritma-algoritma untuk implementasi operasi-operasi sehingga menjamin terpenuhinya karakteristik struktur data. Relasi item-item data atau invarian pada struktur data itu. Tahap ketiga ada pemrograman terstruktur, adalah penerjemahan menjadi pernyataan di bahasa pemrograman tertentu. Prosesnya terdiri dari deklarasi yang mendefinisikan objek data dan hubungannya, pembuatan prosedur atau rutin untuk operasi dasar yang menjaga invarian pada struktur data itu. Sesuai dengan relasi yang didefinisikan di spesifikasi perancangan, harus memilih tipe-tipe data yang telah ada untuk merepresentasikan struktur data. Struktur data dibangun menggunakan fasilitas pembentukan atau pembuatan struktur data yang disediakan bahasa seperti array, record, dan sebagainya, atau yang telah dibuat seperti stack, queue, atau himpunan menggunakan linked list. Pembentukan struktur data adalah pembentukan tipe data lengkap yang mempunyai 4 properti berikut. Pertama, nama atau identifier tipe data. Yang kedua, domain atau himpunan semesta nilai di tipe data. Ada 3 konstanta penyebutan anggota-anggotanya. Cara penyebutan anggota-anggota tipe data. Yang keempat, operasi-operasi terhadap tipe data itu atau operator. Daftar operasi terhadap anggota tipe data sehingga kelakuan objek data sesuai spesifikasi. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Pemroses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun, algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, resep makanan. Di dalam resep makanan terdapat langkah-langkah yang merupakan algoritma. Selain itu, masih banyak contoh algoritma yang lain. Struktur data merupakan salah satu bahan dasar pembuatan program. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Nah, belajar dan presentasi untuk sekarang cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat belajar semuanya. Bye-bye.